Baik, kembali lagi bersama saya di Basecamp. Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Army of One tahun 2020, mengisahkan tentang seorang wanita yang berniat balas dendam atas kematian sang suami setelah dibunuh oleh sekelompok mafia bersenjata. Akankah wanita tersebut berhasil melawan semua penjahat dengan hanya seorang diri? Ya sudahlah, tanpa berlama-lama mari kita pantun dulu. Anak kucing bermain tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Film dibuka pada suatu malam dan kita akan diperlihatkan dengan dua orang petugas polisi bernama Delon dan Frank. Mereka sedang melakukan misi penangkapan di sebuah rumah yang diketahui sebagai lokasi pengedar narkoba dan perdagangan manusia. Setelah mendobrak pintu masuk dan menelusuri sekitar ruang, di sana Frank menemukan seorang mayat wanita yang tergeletak di lantai. Mereka tetap waspada jika ada bahaya yang menyerang, dan benar saja, tiba-tiba Delon diserang oleh seorang pria bertopeng kelinci, namun akhirnya Delon pun mampu melumpuhkannya. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk Delon di masa lalunya. Setelah dia terbangun dan tepat di sebelahnya nampak istri Delon bernama Brainer yang sedang menyetir menuju ke hutan di Alamba untuk sekedar liburan sambil berkemah. Hitung-hitung untuk menghibur sekaligus mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sebuah warteg bahari. Namun gak lama kemudian Delon yang baru saja datang dari toilet dan melihat istrinya diperlakukan seperti itu, spontan saja dong. Delon langsung tak terima, hampir saja terlibat adu mekanik setelah datang seorang wanita tua yang menengahi keributan tersebut. Setelah itu, wanita tua pun memperkenalkan dirinya yang bernama Mama, sekaligus merupakan pemilik warteg tersebut. Sesampainya di hutan tujuan mereka pun langsung menikmati indahnya alam, bebas dan udara yang segar di pagi hari. Tapi nggak lama berselang mereka pun didatangi oleh seorang wanita yang ternyata merupakan petugas keamanan sekitar yang kebetulan sedang berpatroli di hutan itu, dan wanita itu pun mengingatkan sekaligus memberi pesan kepada mereka untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku di area sekitar. Brainer dan Delon menyempatkan waktu mereka untuk berjalan-jalan menyisiri sekitar hutan. Mereka berdua terpaksa meneduh di sebuah rumah yang kebetulan nggak sengaja mereka temukan. Ia pun malah ngajak suaminya untuk masuk ke dalam rumah itu yang tak terkunci tanpa memikirkan siapa pemilik rumah tersebut. Ketika di dalam rumah mereka pun malah melanjutkan bermesraan di ranjang orang. Setelah itu ia menemukan beberapa senjata api ilegal serta amunisinya. Sontak saja Brainer dan Delon yang melihatnya pun terkejut dan berniat bergegas untuk pergi. Ternyata mereka berdua pun diserang dan disekap oleh Beth dan beberapa anak buah yang ternyata merupakan komplotan penjual narkotika dan juga penjual senjata api ilegal. Setelah diperiksa identitasnya, Delon yang ternyata merupakan seorang polisi tanpa basa-basi pun kembali masuk ke dalam dan langsung menembak Delon tepat di kepalanya sambil disaksikan oleh Brainer yang menangis histeris melihat suaminya tercinta telah tewas. Kemudian entah apa yang terjadi, mendadak Brainer bermimpi tentang masa lalunya yang mana ternyata wanita cantik tersebut merupakan seorang tentara elit Amerika. Tiba-tiba Brainer pun terbangun dari mimpinya dan saat tersadar ia pun syok kembali menangis. Raut wajah Brainer berubah total di mana dia berniat balas dendam atas kematian suaminya dengan bertekad membunuh semua komplotan. Saat itu Brainer yang gak sengaja melihat sebuah kapak dan bergegas membuat senjata beserta perangkap untuk membantai penjahat. Setelah bertugas, Bud pun kembali ke rumah dan bertemu dengan seorang anak bernama Lauren yang merupakan anak kesayangan Mama dengan kecerdasan dan keahlian di bidang teknologi
yang mana dia mampu meretas sistem jaringan cyber, bahkan wifi tetangga pun juga bisa dibobol olehnya. Scene berpindah ke Brenner, di mana Brenner langsung menghabisi anak buah mama satu persatu serta mengendap-endap langsung masuk dan menyerang. Brenner kembali menemui anak buah mama dan memaksanya untuk mengatakan di mana tempat markas persembunyian mereka. Meski tidak mau menjawab walaupun dirinya sudah diancam pada lehernya, Brenner pun langsung menyayat kaki Jesse dan sengaja membiarkan kabur sebagai tanda peringatan kepada mama. Tak jauh dari lokasi TKP, terdapat seorang sheriff bernama Hobbs yang juga mendengar suara ledakan tersebut saat ia sedang berburu. Sontak aja dia pun langsung mendatangi asal suara itu dan menemukan jasad. Saat Bud dan Jesse sudah kembali ke mobil, tanpa mereka sadari Brenner sudah berhasil masuk ke bagasi mobil secara diam-diam demi mengetahui markas persembunyian Mama. Setelah Mama mengetahui Brenner masih hidup, Mama menyuruh Bud dan anak buahnya untuk membereskan masalah ini. Ia pun langsung menyuruh anaknya memanfaatkan kecerdasan untuk mencari tahu tentang Brenner, di mana ternyata merupakan salah satu anggota tentara elit Amerika. Brenner yang penasaran apa yang ada di dalam rumah itu langsung mengendap-endap masuk ke sana sambil tetap waspada. Brenner pun terkejut saat melihat ada beberapa orang wanita yang sedang dikurung. Sontak saja tanpa banyak omong, Brenner pun nekat berusaha membuka pintu tersebut sampai akhirnya Brenner pun berhasil kabur dengan seorang wanita bernama Emily yang masih selamat dan mereka pun langsung berlari ke sebuah hutan. Seorang anak buah Mama yang berusaha mengejar mereka hingga membuat mereka terjebak dalam todongan shotgun, tapi di situ Brenner malah terlihat santai aja tuh. Dan tiba-tiba si Brenner berhasil membunuh pria tersebut dengan sebuah jebakan yang dia buat. Singkat cerita, di tepi sungai tiba-tiba aja dia mendengar suara jeritan Emily yang ternyata baru saja ditangkap oleh anak buah Mama. Dengan sigap, Brenner pun langsung bergegas menolong Emily hingga terjadilah adegan action yang sangat sengit. Nggak lama berselang tiba-tiba datang Sheriff Hobbs yang mendatangi Brenner dan saling menodongkan senjata. Namun akhirnya Brenner mampu meyakinkan Hobbs bahwa dia sama seperti Hobbs berada di pihak yang sama. Tapi apesnya tiba-tiba Hobbs tertembak pada bagian kakinya oleh anak buah Mama yang spontan saja tuh langsung dibalas oleh Brenner dan menembak pria itu sampai moka. Setelah itu Brenner dan Emily pun langsung pergi mencari tempat aman sambil menggendong Hobbs yang sedang terluka. Namun karena kondisi Hobbs memperlambat pergerakan mereka, dengan terpaksa Brenner menyuruh Hobbs untuk menunggu di balik semak-semak, sementara dirinya dan Emily akan mencoba mengalihkan perhatian Hank dan anak buahnya. Karena kejaran anjing pelacak, dia menyusuri sungai hingga akhirnya mereka bertemu dengan sheriff wanita yang pernah bertemu dengan Brenner beberapa pekan lalu. Tanpa banyak omong, mereka berdua pun langsung dipersilakan untuk masuk ke mobilnya. Tiba-tiba saat mereka terbangun mendadak mereka sudah berada di markas Mama. Setelah sengaja dibawa oleh sheriff yang diam-diam menghanyutkan, kemudian mereka berdua pun langsung dibawa masuk ke rumah Mama. Dan di situ nampak Mama sangat geram dan marah kepada Emily dan berniat ingin membunuhnya. Tapi beruntungnya Brenner berhasil mengalihkan perhatian Mama dengan alasan psikologinya. Alhasil Emily nggak jadi dibunuh karena tengah mengandung anaknya Bud dan kembali dijadikan pembantu seperti sebelumnya. Keesokan paginya nampak salah satu anak buah Mama yang bernama Venus kebetulan mendapatkan tugas untuk menjaga Brenner. Tak berselang lama datanglah Emily yang datang membawa sarapan untuk Venus. Namun tiba-tiba
Layaknya digelitikin, Venus pun akhirnya tewas setelah ditikam oleh Emily. Lalu Brainer langsung menyuntikkan dirinya sendiri menggunakan sebuah suntikan dari kotak P3K untuk memulihkan staminanya. Setelah tubuhnya fit kembali, dia berhasil membunuh satu persatu. Lalu tiba-tiba Hank menodongkan pistolnya tepat di belakangnya, lalu menendang Brainer sampai terjatuh. Bahkan tangannya yang terluka diinjak oleh Hank. Akan tetapi Brainer berhasil mengelabui sekaligus membunuh Hank berkat akal pintarnya sebagai tentara elit Amerika. Do you understand? I never want. Di lain sisi, Mama yang baru saja tiba di rumahnya terkejut setelah melihat anak buahnya yang semuanya sudah tewas sontak saja. Seketika membuat Mama sangat ketakutan setelah menyadari kalau Brainer sudah terlepas. Namun keadaan berbalik lagi saat Mama datang sambil menodongkan pisau tepat di leher Emily. Di situ Brainer meminta Mama untuk melepaskan Emily dan membiarkannya pergi dari tempat itu. Akan tetapi Mama pun tetap kekeh dan tega langsung membunuh Emily saat itu juga. Setelah Mama berhasil kabur, nampaknya Brainer terlihat menyesal karena nggak bisa memegang janjinya untuk melindungi Emily yang kini sudah meninggal dunia. Singkat cerita, 3 bulan kemudian nampak Mama sedang duduk santuy di halaman depan rumahnya. Namun mendadak dia mendapatkan SMS yang berisi hari pengadilan untuk Mama dari seorang misterius dan mendadak saja. Ya, akhirnya Mama pun mokat juga setelah di headshot oleh Brainer menggunakan sniper dari jarak jauh. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah tetap waspada meski semuanya terlihat baik-baik saja. Sekian dan sat des.